Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam segala halnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara berbudidaya atau berternak ulat kandang ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman simak videonya sampai habis ya teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal paham. Sebelum ke topik pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini. Barangkali video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya ya. Oke, di sini saya akan berbagi pengalaman. Ya, di sini saya melakukan ternak ulat kandang ya teman-teman. Namun di sini saya tujuannya bukan untuk dijual ya teman-teman, namun untuk memenuhi kebutuhan pakan dari ternak burung saya, supaya saya hemat pakan. Namun di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana sih kita beternak ulat kandang ya teman-teman. Mungkin bisa skala besar ya teman-teman. Nah, kalau saya hitung-hitung ya sebenarnya lumayan teman-teman, kalau memang ini ditekuni. Namun karena keterbatasan waktu dan tempat ya akhirnya saya apa adanya untuk kebutuhan pakan ternak burung saya. Nah, langsung saja, yang pertama adalah tentunya yang kita butuhkan adalah bibit ya teman-teman, bibit indukan atau indukan ya yang sudah siap. Nah, di sini di sosial media seperti Tokopedia, Shopee itu sudah menjual ya teman-teman bibit indukan ulat kandang ya teman-teman. Ya buat saya ya lumayan murah lah, tidak terlalu mahal daripada saya membuat indukan sendiri atau mencari indukan sendiri di alam liar. Nah, setelah kita memiliki indukan ya, kita tentunya siapkan juga media. Nah, media yang kita bisa gunakan adalah dari polar ataupun dari pekatul ya teman-teman, atau limbah penggilingan padi. Namun di sini saya menggunakan polar ya teman-teman, karena untuk limbah padi itu sendiri kalau di sini ya lumayan agak sulit ya mencarinya ya teman-teman, karena sudah didahului atau dipesan oleh peternak-peternak yang sudah langganan ya di pabrik, di tempat penggilingan padinya. Jadi akhirnya saya mencari atau membeli polar. Namun polar juga yang saya beli ya agak lumayan murah sih kalau dibandingkan dengan limbah padi itu. Nah, setelah medianya sudah ada, maka kita juga harus siapkan tempat teman-teman. Terserah teman-teman tempatnya itu bisa menggunakan box plastik, atau teman-teman bisa menggunakan menggunakan tong kayu atau papan triplek, terserah bagi teman-teman mau pakai yang mana. Tapi di sini saya menggunakan yang simple dan menurut saya lebih efisien lah ya, menggunakan nampan dan box plastik. Nah, setelah semuanya sudah siap, kita jadikan satu. Nah, di sini itu saya kurang lebih ada 7.000 ekor indukan ya, kurang lebih 7.000 ekor indukan teman-teman. Nah, saya jadi
4 kotak teman-teman. Saya jadikan 4 kotak di box sedang sama box besar. Nah itu saya bagi-bagi ya teman-teman, tapi itu totalnya memang sekitar kurang lebih 7.000. Nah saya lakukan perawatan selama 12 sampai 14 hari ya teman-teman, tergantung sikon saya ketika mau panen mendukung atau tidak. Tapi biasanya sih seringnya 14 hari teman-teman. Terserah teman-teman nanti bisa 12 hari atau 14 hari. Nah kalau misalkan sudah mencapai 14 hari, teman-teman bisa memanennya ya teman-teman. Nah nanti dipisahkan dari anakan sama indukannya teman-teman, menggunakan ayakan. Nah ada satu hal lagi teman-teman, ini tambahan yaitu bonggol jagung teman-teman. Menurut saya menggunakan bonggol jagung dan tanpa menggunakan bonggol jagung lebih efisiensi menggunakan bonggol jagung teman-teman. Walaupun nantinya mohon maaf ya, nantinya akan repot lagi ketika proses pemanenan karena harus memisahkan bonggol jagung ya, disendirikan atau disaring selama kurang lebih 5-7 hari teman-teman. Jadi anakan yang telur yang menempel di bonggol jagung itu nanti akan turun sendiri diayakan. Nah memang itu agak lumayan ribet sih, tetapi menurut saya agak efisien dan hasilnya maksimal teman-teman. Di samping itu penggunaan bonggol jagung itu mengurangi indukan dari ulat kandang itu berterbangan teman-teman, karena ada media yang untuk sembunyi, untuk menghinggap seperti itu teman. Sebelumnya saya tidak menggunakan bonggol jagung, banyak beberapa indukan dari ulat kandang yang sering terbang teman-teman. Nah setelah menggunakan bonggol jagung, alhamdulillah hasilnya maksimal, anakannya banyak, serta indukan pun tidak sering terbang. Nah setelah melalui proses pemanenan ya teman-teman, tapi sebelum proses pemanenan kita akan melakukan perawatan ya teman-teman. Perawatan itu dilakukan itu selama kurang lebih 14 hari ya teman-teman. Oke, 14 hari, setiap harinya kita memberikan pakan, yaitu berupa konsentrat ayam pedaging. Nah di sini harganya itu 7.000 teman-teman per kilonya. Nah setiap hari saya memberikan konsentrat tersebut 2 sendok teman-teman, 2 sendok makan. Nah kadang dia dilebihkan, tergantung lah kira-kiranya. Nah terus setelah memberikan konsentrat, saya juga memberikan minuman teman-teman ke si indukan itu. Nah minumannya bukan air ya teman-teman, tapi minumannya berupa potongan-potongan sayuran seperti labu siam atau batang dari daun pepaya atau pepaya muda, atau menggunakan sisa-sisa buah, atau bisa menggunakan kubis, banyak teman-teman. Nah ini tergantung teman-teman yang ada di lingkungannya apa. Pisang pun bisa digunakan teman-teman untuk minum si indukan ulat kandang ataupun anakan ulat kandang teman-teman. Nah setelah kita lakukan perawatan selama kurang lebih 14 hari, kita lakukan pemanenan teman-teman. Nah pemanenan itu kita dilakukan pengayakan teman-teman. Kita ayak, terus kita pisahkan antara indukan dan anakan. Nah setelah kita pastikan sudah bersih, nah maka kita isi ulang lagi teman-teman yang indukannya dengan media polar yang baru teman-teman. Media polar yang baru diberikan konsentrat, terus dikasihkan minuman teman-teman, minuman yang berupa labu siam atau potongan sayuran yang lainnya. Nah kemudian
si anakannya itu kita melakukan perawatan teman-teman, perawatan kurang lebih 1 bulan teman-teman. Nah, 1 bulan itu kita perharinya berikan pakan teman-teman. Kita sama menggunakan, saya kalau di sini saya memberikan pakan itu kalau masih masa proses pemanen ya teman-teman, itu 1 sendok teman-teman, 1 sendok, terus dikasihkan minum secukupnya saja teman-teman. Nah, setelah 2 minggu saya tambahkan lagi proses pemberian pakannya teman-teman, jadi 2 sendok sampai panen 1 bulan itu 2 sendok terus teman-teman. Tapi yang kita banyakkan adalah minumnya teman-teman, labu siamnya, atau bisa juga singkong teman-teman, bisa juga dengan pepaya muda ya teman-teman. Nah, alhamdulillah kemarin dari 7.000 ekor saya mendapatkan hasil panen 1 kilo teman-teman, 1 kilo teman-teman. Nah, 1 kilo ini kalau di sini dengan kisaran harga ya teman-teman, di pengepul 35.000 teman-teman. Ada juga pengepul yang menampungnya itu dengan harga kisaran 30.000 teman-teman. Nah, ya alhamdulillah lah, kalau mungkin cukup lah, bener masih nutup teman-teman. Cuman kalau di sini memang saya kan untuk untuk ternakan saya ya, belum fokus ke pengembangan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini barangkali teman-teman berminat, untuk teman-teman bisa mau berbudidaya, salah satu peluang usaha ya teman-teman, yang buat saya sih sebenarnya sangat menjanjikan teman-teman, karena simple teman-teman bisa memberikan pakan itu, bisa pagi terus, bisa siang sore hari terus. Jadi simple menurut saya, perawatannya juga tidak terlalu merepotkan. Oke, begitu saja teman-teman, mohon maaf kurang lebihnya, barangkali ada yang kurang dalam penyampaian. Di sini hanya tujuan saya memberikan atau berbagi informasi teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya teman-teman. Saya pamit dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.